Om Swastiastu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5 kelas A2D akan mempresentasikan tentang vaksin teknologi dengan topik vaksin hepatitis B. Adapun nama kelompok kami, kemudian overview materi. Yang pertama ada penjelasan produk, yang kedua upstream proses, yang ketiga downstream proses, yang keempat ada analisis kemurnian protein. Penjelasan produk yang pertama itu hepatitis adalah suatu proses peradangan pada jaringan hati atau dikenal dengan penyakit hati, sakit liver, atau sakit kuning. Peradangan hati menyebabkan kerusakan sel-sel, jaringan, bahkan semua bagian organ hati. Epidemiologinya, tidak kurang dari 2.000 juta orang telah terinfeksi virus hepatitis B ini, dan lebih dari 350 juta merupakan pengidap kronik yang dalam kurun waktu 10-20 tahun berkembang menjadi sirosis atau hepatoma. Penyebab hepatitis B disebabkan oleh VHB yang terbungkus serta mengandung genoma DNA melingkar. Virus ini merusak fungsi liver dan terus berkembang biak dalam sel hati. Keluhan pada hepatitis B antara lain adalah mual, tidak nafsu makan, lemas, muntah, nyeri pada otot dan sendi, demam, kencing berwarna coklat tua, dan kulit berwarna kuning. Vaksinasi di Indonesia, vaksinasi hepatitis B merupakan vaksinasi wajib bagi bayi dan anak karena pola penularannya bersifat vertikal. Vaksinasi diberikan dengan jadwal kontak pertama 1 bulan dan 6 bulan kemudian untuk dewasa. Pemberian imunisasi hepatitis B kepada bayi baru lahir diberikan berdasarkan status HBsAg ibu pada saat melahirkan, di mana bayi baru lahir dari ibu dengan status HBsAg yang tidak diketahui diberikan vaksin rekombinan 10 mg diberikan secara intramuskular dalam waktu 12 jam sejak lahir. Dosis kedua diberikan pada umur 1-2 bulan dan dosis ketiga pada umur 6 bulan. Apabila pada pemeriksaan selanjutnya diketahui HBsAg ibu positif, segera diberikan 0,5 ml imunoglobulin antihepatitis sebelum usia 1 minggu. Bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg positif. Dalam waktu 12 jam setelah lahir, secara bersamaan diberikan 0,5 ml HBIG dan vaksin rekombinan serta secara intramuskular di sisi tubuh yang berlainan. Dosis kedua diberikan 1-2 bulan sesudahnya dan dosis ketiga diberikan pada usia 6 bulan. Bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg negatif. Diberikan vaksin rekombinan diberikan secara intramuskular pada umur 2-6 bulan. Dosis kedua diberikan 1-2 bulan kemudian dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah imunisasi pertama. Pemberian HBIG pada bayi prematur dapat dilakukan dengan cara pada bayi prematur dengan ibu HBsAg positif diberikan imunisasi hepatitis B bersama dengan HBIG pada 2 tempat yang berlainan dalam waktu 12 jam. Dosis kedua diberikan pada 1 bulan kemudian. Dosis ketiga dan keempat diberikan umur 6 dan 12 bulan. Bayi prematur dari ibu HBsAg negatif
diberikan dosis pertama saat lahir, kedua diberikan pada umur 2 bulan, ketiga dan keempat diberikan pada umur 6 dan 12 bulan. Titer antigen HBs diperiksa setelah imunisasi keempat. Bayi prematur dari ibu dengan HBsAg negatif, dosis pertama diberikan saat bayi sudah mencapai berat badan 2000 gram atau sekitar umur 2 bulan. Vaksinasi hepatitis B pertama dapat diberikan bersamaan dengan vaksin DPT, OPV atau IPV, dan Haemophilus influenza B atau HIB. Dosis kedua diberikan 1 bulan kemudian dan dosis ketiga pada umur 8 bulan. Titer antibodi diperiksa setelah imunisasi ketiga. Produsen, jenis, cara pemberian, dosis, dan interval pemberian vaksin hepatitis B. Yang pertama ada Engerix B, produsennya GSK, cara pemberiannya intramuskular, dosis pada anak kurang dari 19 tahun diberikan 10 mikrogram pada bulan ke-0, kemudian 1 bulan setelahnya, dan 6 bulan setelahnya. Dewasa 20 mikrogram dengan interval pemberian yang sama. Kemudian ada nama dagang lain yaitu Euvac, HBvac 2, Hepavac Gen, hepatitis B, Enivac HB, atau Sanvac B dengan produsen yang berbeda namun cara pemberian, dosis, dan interval pemberian yang sama. Baik, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu upstream proses. Di sini dengan host Escherichia coli atau bakteri E. coli yang merupakan bakteri yang menjadi pilihan utama di antara aneka bakteri yang digunakan sebagai inang dalam menghasilkan protein rekombinan. Hal ini dikarenakan bakteri E. coli tidak membutuhkan biaya yang banyak atau cukup dengan biaya murah, cepat berkembang biak, serta teknologinya sudah berkembang paling luas. Adapun klasifikasi dari bakteri E. coli yaitu domain Bacteria, kingdom Eubacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, family Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Gen. Virus hepatitis B termasuk hepadnavirus berukuran 42 nanometer, double-stranded DNA virus dengan terdiri dari nukleokapsid host berukuran 27 mm. Dikelilingi oleh lapisan lipoprotein di bagian luarnya yang berisi antigen permukaan atau HBsAg. HBsAg adalah antigen heterogen dengan suatu common antigen. Berikut adalah klasifikasi dari hepatitis B virus. Dengan superdomain biota, kingdom virus, familia Hepadnaviridae, genus Orthohepadnavirus, spesies hepatitis B virus. Upstream proses yang pertama ada mekanisme cloning, di mana primer DNA untuk amplifikasi PCR gen dan 3 aksen UTR dirancang untuk mengkloning fragmen yang diinginkan, situs KPNL, dan EQRI dari PRP265 karena tidak adanya kedua situs ini dalam urutan potongan DNA yang diinginkan. Primer MS1 dalam kurung 5 aksen TG, GG, TA, CC, AC,
AT, GG, A, GAA, CAT, CACAT, CAG, GAT, 3 aksen. Situs KPN berisi 22 nukleotida pertama dari gen S dan 2 nukleotida ekstra tambahan antara kodon awal translatif atau ATG, dan situs KPNL untuk menjaga gen S dalam bingkai dengan gen yang mengkodekan tag GST. Juga, nukleotida tambahan ditambahkan di bagian hulu situs KPNL untuk meningkatkan efisiensi pembelahan oleh enzim restriksi. Primer MS2, lambung 5 aksen, GG, AA, TT, CC, GA, GAT, CCT, CG, CCC, GT, CG, GG, CAT, 3 aksen. Situs ECORI berisi 22 nukleotida dari penyangga terbalik dari ujung 3 aksen UTR dari genom HBV, dan situs restriksi ECORI dengan 1 nukleotida tambahan untuk meningkatkan efisiensi pembelahan oleh enzim restriksi. Ekspresi gen. Ekspresi HBsAg rekombinan di E. coli sel yang membawa vektor PRP HBsAg GST ditanam semalaman dalam NB atau AMP yang mengandung glukosa 2% untuk mencegah kebocoran ekspresi protein rekombinan. Dengan pengocokan pada suhu 37 derajat Celcius, keesokan paginya sel disubkultur dalam 50 ml medium segar melalui pengenceran 1:100 dan dibiarkan tumbuh hingga fase logaritmik tengah pada suhu 37 derajat Celcius dengan pengocokan. Kapan budaya mencapai OD 600 0,4. Ekspresi protein rekombinan diinduksi dengan penambahan isopropil BD1 thiogalactopyranidose atau IPTG dalam konsentrasi akhir 1 mikrometer. Diinduksi dilanjutkan untuk periode waktu yang berbeda 0, 3, 6, dan 24 jam pada temperatur yang berbeda 30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius dengan pengocokan pada 180 rpm. Alikot telah dihapus pada titik waktu yang berbeda untuk mengkatalisis penggunaan SDS page berbeda untuk analisis penggunaan SDS page menggunakan protokol standar. Selanjutnya ada fermentasi sel. Kultur benih untuk fermentasi dibuat dengan menginokulasi koloni yang telah diisolasi dalam 100 ml medium H2 yang mengandung 100 mikrogram atau per mili. Labu diinkubasi semalaman pada suhu 37 derajat Celcius dan 200 rpm. Fermentasi skala laboratorium dilakukan dalam volume kerja 3,3 liter atau 2,5 liter fermentor. Selama fermentasi, pH dikontrol menjadi 7,0 dengan NH4OH dan HCl serta temperatur pada 37 derajat Celcius. Kecepatan agitasi 500 sampai 900 rpm serta otomatis dikontrol umpan balik berdasarkan DU pada titik setel saturasi udara 30%. Elemen jejak pada larutan garam disterilkan secara terpisah dan ditambahkan ke dalam fermentor sebelum diinokulasi dengan 5% V/V kultur benih.
Selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu downstream proses. Yang pertama ada pemisahan sel. Kultur bakteri diinkubasi yang diinduksi disentrifugasi selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius, lalu disuspensikan kembali dalam 1 ml buffer lisis, 10% gliserol, dan 0,1% triton. Kemudian disonikasi di atas es dengan menggunakan sonikator yang dilengkapi dengan microtrip. Sonikasi dilakukan di atas es selama 6 ledakan 10 detik pada 200 sampai 300 W dengan periode pendinginan selama 10 detik antara setiap semburan. Puing-puing sel dan badan inklusi dikumpulkan dengan sentrifugasi selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu pelet disuspensikan kembali dengan satu volume solubilization buffer 1 mm EDTA, 100 mm NaCl, dan kemudian diinkubasi selama 60 menit pada suhu kamar. 9 volume dari solubilization buffer 2, 1 mm EDTA, dan 50 mm NaCl ditambahkan dan campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Lalu pH diatur menjadi 8 dengan HCl dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Badan inklusi yang tidak terlarut dan sisa-sisa sel dikumpulkan, lalu dilakukan sentrifugasi lagi selama 5 menit pada 4 derajat Celcius. Pelet kemudian dibuang dan supernatannya yang berisi badan eksklusi terlarut dan rekombinan HBsAg dilakukan analisis dengan SDS stage untuk analisis pemurnian protein. Selanjutnya ada pemurnian sel. Protein dianalisis dengan menggunakan bubur glutathione separos volume 1/10 sambil dikocok lembut selama 1 jam pada suhu kamar. Campurannya kemudian disimpan pada kolom dan alirannya dibiarkan keluar dari kolom yang kemudian dibilas dengan 5 volume BBS. Untuk mengelusi protein terikat, aliquot dari buffer elusi pH rendah dimasukkan pada kolom lalu dikumpulkan fraksi. Dinetralkan dengan menggunakan 1/10 volume buffer netralisasi. Fraksi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengukur absorbansi pada 15% SDS pitch gel dan diwarnai dengan Comasive Blue untuk visualisasi. Volume total larutan protein yang dimurnikan sesuai menjadi 1,5 mili dan kuantitatif penentuan protein yang ditentukan menggunakan uji Bradford. Selanjutnya ada modifikasi molekul. Glikolisasi dapat mengendalikan proses biologis virus dan mengatur tentang respon imun inang. Glikolisasi dapat terjadi pada N-link dan O-link. Pada N-link, oligosakarida diletakkan pada protein melalui atom nitrogen dari residu aspargin, sedangkan
Pada oligosakarida melekat pada atom oksigen gugus hidroksil. HBV mengkode 3 protein, yaitu protein L, M, S. N glikolisasi tunggal yang terdapat pada N146 dalam domain S sangat diperlukan dalam sekresi virion. Mutasi pada N146Q dan N146S dapat memblokir sekresi virion. Mutasi yang terjadi pada protein S memberikan efek yang lebih maksimal dalam mengatur sekresi virion dibandingkan dengan protein L dan M. Selanjutnya, bahasan yang keempat ada analisis pemurnian protein. Pemurnian protein rekombinan merupakan pemisahan protein rekombinan antigen permukaan virus hepatitis B GST dengan protein-protein yang secara alami diproduksi dalam tubuh bakteri. Untuk memastikan ada tidaknya protein target dan kemurnian dari protein target, dilakukanlah elektroforesis dengan sodium dodekil sulfat polyakrilamid gel elektroforesis atau SDS-PEG. Sodium dokedyl atau SDS-PEG merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berat molekul dari suatu protein. SDS merupakan sejenis deterjen yang berfungsi untuk mendenaturasikan protein dengan memiliki efek yang kuat, mengikat struktur protein, memberikan muatan negatif pada protein, dan molekul hidrofobik. Prinsip kerja SDS-PEG. Ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan, protein dengan molekul yang lebih bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Pengaruh lain pada laju migrasi adalah berdasarkan struktur dan muatan proteinnya. Perwarnaan atau staining pada gel juga merupakan bagian dari teknik SDS-PEG. Pewarnaan gel menggunakan silver cell staining. Setelah diberi warna, selanjutnya proses destaining untuk membersihkan gel dari pewarna sehingga pita dapat terlihat. Hasil dalam penelitian yang berjudul biosintesis antigen permukaan hepatitis B pada Escherichia coli dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi. Hasil SDS-PEG menunjukkan bahwa protein rekombinan diproduksi paling banyak oleh E. coli BL21. Hasil SDS-PEG dari protein rekombinan hasil pemurnian dilihat pada pita kolom nomor 1 merupakan pita dari protein bakteri hasil pencucian dengan PBS. Demikian pula dengan sampel nomor 2 sampai 4 yang merupakan pengenceran, namun pitanya tidak terlihat. Fraksi ini merupakan protein yang tidak dapat berikatan dengan dinding kolom karena tidak mengandung protein rekombinan. Pita pada kolom nomor 5 merupakan protein rekombinasi fusi GST-THB100. Sedangkan pita pada kolom nomor 6 merupakan hasil pengenceran 10 kali protein rekombinan GST-HB100. Demikian pula dengan pita kolom nomor 7 yang merupakan cairan hasil penampungan dari protein rekombinan
yang melalui pemecahan bakteri dengan sonikasi. Hasil pemurnian fusi Hb100 dan GST dalam penelitian ini menunjukkan bahwa antigen rekombinan yang diperoleh setelah pemurnian relatif murni dan dalam jumlah yang cukup dapat digunakan dalam aplikasi asai. Keberhasilan isolasi ini tidak terlepas dari sifat meningkatnya kelarutan protein rekombinan karena fusi dan GST. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.